ya, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it, that's a no. Sekilas pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Tujuan pemeriksaan fisik untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien, serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dimulai dari kepala hingga akreditas bawah. Ada 4 tindakan penting dalam pemeriksaan fisik, yaitu: pertama, inspeksi melihat. Kedua, palpasi meraba. Ketiga, perkusi pengetukan. Keempat, auskultasi mendengar dengan stetoskop. Alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama kali dilakukan dalam pemeriksaan fisik ini adalah untuk melihat keadaan umum pasien, apakah pasien tampak sehat, lemah, atau tidak dapat berjalan. Serta kita melihat atau mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Ada 3 respon yang perlu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal. Selamat pagi Pak Fajar. Apa kabar Pak? Oke Pak, baik. Bisa diangkat tangannya Pak? Silahkan Pak, diangkat tangan kirinya perlahan ya Pak. Oke, bisa tangan kanannya Pak? Iya. Pak Fajar, kita akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti ada pemeriksaan tekanan darah, ada periksa suhu dan periksa lainnya. Pak Fajar bersedia? Oke. Dan tensi Bapak normal ya Pak ya, 180/80. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh ya Pak ya. Bisa Bapak selipkan di ketiak ya Pak ya. Oke Pak, permisi ya Pak, saya ingin menyelipkan termometer ini di ketiak Bapak. Suhu Bapak normal ya Pak ya, 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur nadi ya Pak ya. Oke, nadi Bapak normal ya Pak ya, 80. Sekarang saya lihat pernapasan Bapak. Oke, pernapasan Bapak juga normal, 20 kali 8 per menit. Pak, saya akan periksa bagian kepala Bapak ya. Pertama kita lihat adalah warna rambutnya, kemudian distri rambut pasien, kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Kepala yang normal itu disebut normosepale, ukuran kepala besar yang diisi dengan cairan disebut hidrosepale, kemudian ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosepale. Lalu kita lakukan palpasi, apakah ada benjolan atau nasa. Jika Bapak terasa nyeri, Bapak katakan ya Pak ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata ya Pak ya. Pertama diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata. Kemudian kita suruh pasien, Pak coba lihat ke atas Pak untuk melihat konjungtivanya ya, kalian melihat skleranya. Oke sudah, kemudian refleksi, Bapak bisa buka matanya ya Pak ya. Oke. Nah, Pak, sekarang kita periksa bagian hidung ya, Pak ya. Bisa dibuka maskernya ya, Pak. Nah, di sini kita periksa kesimetrisan antara tulang hidung, kemudian lubang hidung kanan dan hidung kiri. Lalu kita tahan ya untuk melihat kepatenan jalan napas pada hidung. Oke, sekarang Pak, kita periksa mulut ya.
Yang dilihat yaitu warna kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah. Apakah ada luka ya atau sariawan? Coba dibuka ya Pak. Permisi. Sambil kita lihat ya. Buka lebar lagi Pak. Ya, oke. Sambil kita lihat giginya apakah ada varies atau tidak. Julurkan lidahnya lagi. Oke. Angkat lidahnya lagi ke atas. Oke. Oke Pak, sudah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher. Leher kita lihat apakah ada memar atau lesi ya. Kemudian kita lakukan perabaan. Coba Pak Fajar menelan. Pemeriksaan leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Sekarang kita melakukan pemeriksaan pada tangan ya. Permisi Pak, tangannya boleh jari-jarinya. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris atau tidak ya. Kemudian lihat jarinya jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari satu dengan jari yang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak. Sebelumnya maaf ya Pak, kita buka dulu bajunya. Yang pertama, kita infeksi dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan alat bantu pernapasan? Kemudian dilihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya, kita lakukan palpasi. Palpasi di sini untuk mengetahui pergerakan dada. Permisi ya Pak ya. Coba Bapak tarik nafas, hembuskan. Coba tarik nafas lagi, hembuskan. Pada palpasi, kita bisa melakukan peristiwa vokal fremitus atau tamping fremitus dengan meminta pasien mengucapkan 77 atau 99 dengan beberapa kali pada bagian depan dan bagian belakang. Sekarang, coba Bapak bilang 77. 777. Lagi Pak. 777. Perkusi dilakukan pada bagian dada di bagian depan dan belakang, pada dada kanan dan juga pada dada kiri. Coba Bapak tarik nafas, hembuskan. Lagi, tarik nafas seperti biasa ya Pak. Untuk auskultasi dilakukan pada bagian dada bagian kanan dan bagian kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Sekarang kita akan periksa bagian perutnya. Pak, ya mohon izin sebelumnya. Maaf ya Pak, kita buka ya, kita angkat sedikit ya Pak. Kita infeksi bagian perut pasien, yang kemudian lihat bagaimana warna kulitnya. Nah, kemudian apakah ada lesi atau tidak, kemudian ya lihat umbilikus juga ya. Lalu kita melakukan palpasi dengan palpasi ringan. Bapak, kalau ada rasa sakit, bilang ya. Kemudian lakukan okultasi usus. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihan, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluh nyeri, adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi dan sebagainya. Kita lanjut ke pemeriksaan kaki. Kita infeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri, kemudian dilihat jari-jarinya, kemudian bandingkan dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan melihat titik udep dengan cara kakinya ditekan. Kemudian kita akan melakukan refleks patella. Permisi ya Pak, lemaskan kakinya.